Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sebelum melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang akan kita lakukan hari ini adalah bagaimana cara menyusun sebuah sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu masalah kontekstual. Nah, coba perhatikan cerita berikut. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, dan TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung pupuk untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan menggunakan SPLTV. Nah, sebelum itu, dulu kan di SMP kalian pernah belajar tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. SPLDV memiliki 2 variabel. Nah, jika digambar, akan gambarnya sebuah garis seperti ini. Sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV akan memiliki solusi jika kedua garis ini berpotongan pada satu titik. Nah, untuk contohnya ini SPLDV dari X min 3Y sama dengan min 6 dan X plus Y sama dengan 6. Nah, solusi dari SPLDV tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun SPLTV dari suatu masalah kontekstual. Sebelum itu, perhatikan contoh berikut. Manakah yang dimaksud dengan SPLTV? Coba diskusikan dengan teman sebelah kalian. Nah, dari contoh berikut, yang dimaksud dengan SPLTV adalah nomor 1 dan 2. Kenapa? Karena untuk yang nomor 3, variabelnya tidak berhubungan. Pada persamaan pertama menggunakan variabel X, Y, Z, sedangkan yang kedua PQR. Nah, untuk yang nomor 4 itu variabelnya tiap persamaan berbeda semua. Persamaan pertama ABC, yang kedua KLM, yang ketiga X, Y, Z, sehingga itu tidak termasuk SPLTV. Nah, perhatikan yang contoh nomor 1 dan 2 tadi. Yang dimaksud variabel itu yang mana? Yang dimaksud variabel adalah yang X, Y, dan Z. Dan untuk nomor 2 variabelnya adalah A, B, dan C. Kemudian koefisien. Mana yang disebut koefisien? Koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel. Pada contoh yang pertama, itu ada 1x plus 0y plus 0z. Yang dimaksud koefisien adalah angka 1, 0, dan 0. Nah, selanjutnya adalah konstanta. Konstanta gimana? Konstanta itu angka yang tidak memiliki variabel. Biasanya diletakkan di ruas kanan. Nah, sekarang kita akan menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu masalah kontekstual. Perhatikan cerita berikut.
Nah, informasi penting apa saja yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Coba diskusikan dengan teman sebelah kalian. Nah, ini adalah beberapa informasi penting yang diperoleh. Coba yang pertama, Pak Panjaitan. Apakah itu penting? Ya, tentu saja penting buat keluarganya. Tapi ini tidak termasuk dalam konteks SPLTV. Nah, yang kedua, 2 hektar. 2 hektar penting enggak? 2 hektar itu penting karena itu sawahnya Pak Panjaitan. Tapi itu tidak masuk ke SPLTV. Padinya penting enggak? Jelas penting. Kalau enggak penting kenapa ditanam? Nah, tapi itu tidak masuk ke SPLTV ya. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang disebut penting, coba kalian lihat lagi pertanyaannya. Di situ pertanyaannya adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Nah, berarti informasi penting yang dimaksud dari cerita tersebut adalah jenis pupuk, harga pupuk, total pupuk yang dibutuhkan, total dana yang disediakan, dan juga pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi penting itu, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah membuat permisalan dari informasi penting yang diperoleh. Nah, pertama kita akan membuat permisalan dari jenis pupuk. Jenis pupuk itu ada urea, SS, TSP. Urea dimisalkan sebagai variabel X, kemudian SS dimisalkan sebagai variabel Y, TSP dimisalkan sebagai variabel Z. Kemudian harga pupuk per karung untuk setiap jenis pupuk ini adalah koefisien dari variabel pupuk. Kemudian total pupuk yang dibutuhkan, dia adalah konstanta dari jumlah pupuk. Kemudian total dana yang disediakan itu adalah konstanta dari total biaya yang dibutuhkan. Kemudian ada pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Nah, itu dimisalkan sebagai urea sama dengan 2 kali SS. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuat relasi dari permisalan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama, X plus Y plus Z sama dengan 40. Nah, ini didapat dari jumlah pupuk yang dibutuhkan adalah 40 karung. Dan pupuk itu ada pupuk urea, SS, dan TSP. Sehingga SS ditambah urea ditambah TSP adalah 40. Dengan urea dimisalkan sebagai X, SS dimisalkan sebagai Y, dan TSP dimisalkan sebagai Z. Kemudian yang kedua adalah persamaan yang didapat dari total biaya yang disediakan, yaitu 75.000 dikali berapa, dikali banyak karung urea ditambah 120.000 dikali banyaknya pupuk SS ditambah 150.000 dikali banyaknya karung TSP, itu harus sama dengan total biaya yang disediakan, yaitu 4.020.000. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 2Y, didapat dari kalimat urea banyaknya 2 kali pupuk SS. Nah, sehingga dapat 3 buah persamaan yang variabel-variabelnya saling berhubungan. Selanjutnya, kita dapat menyusun tiap persamaan tersebut ke bentuk SPLTV seperti berikut. Dengan bagian depan diberi tanda kurung kurawal, kemudian kita tulis ketiga persamaan tersebut. Nah, dari pelajaran yang sudah disampaikan tadi,
kita dapat menyimpulkan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Kemudian, untuk menyusun suatu SPLTV dari suatu masalah kontekstual, kita harus dapat menentukan variabel, koefisien, dan konstanta, di mana variabel, koefisien, dan konstanta ini didapat dari informasi penting yang kita tentukan sebelumnya. Kemudian, kita untuk membentuk suatu SPLTV, kita harus menyusun variabel, koefisien, dan konstanta yang sudah berbentuk bersamaan. Nah, bentuk umum SPLTV itu bentuknya seperti ini, dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, dan A1, B1, dan C1 ketiganya bukan 0, dan A2, B2, dan C2 ketiganya bukan 0, dan A3, B3, dan C3 ketiganya tidak 0. Nah, X, Y, Z adalah variabel, sedangkan A1, A2, A3 adalah koefisien variabel X. B1, B2, B3 adalah koefisien variabel Y. C1, C2, C3 adalah koefisien variabel Z. D1, D2, D3 adalah konstanta dari persamaan. Nah, untuk menentukan penyelesaian SPLDV, kita bisa memakai cara menggambar garis kemudian menentukan titik potongnya, atau dengan menggunakan substitusi. Nah, untuk menentukan penyelesaian SPLTV, ini adalah contoh jika kita menentukannya dengan cara digambar. Tapi sayangnya SPLTV mempunyai 3 variabel. Sedangkan jika sebuah persamaan memiliki 3 variabel, dia akan membentuk sebuah bidang pada dimensi 3. Nah, jika kita menentukan penyelesaian dengan cara menggambar seperti ini akan lebih sulit dan memakan waktu, karena setelah menggambar bidangnya, kita harus menentukan garis ini didapat dari perpotongan 2 bidang. Nah, kalau sudah didapat 3 buah garis, nanti kita akan membuat perpotongan dari 2 buah garis. Nanti 2 garis tersebut akan berpotongan pada satu titik, di mana titik itu adalah solusi dari X, Y, Z. Nah, ini untuk minggu depan kita akan menentukan penyelesaian SPLTV dari suatu masalah kontekstual, tapi tidak menggunakan cara menggambar seperti ini. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah SPLTV. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberi tugas, yaitu mengerjakan LKPD yang akan dibagikan setelah ini. Nah, LKPD tersebut tolong dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Baik. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian. Tetap semangat untuk belajar matematika. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan lingkungan kalian. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.